Oke, selamat pagi. Selamat datang kembali pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang perilaku biaya. Minggu lalu kita sudah melakukan analisis rasio keuangan, maka minggu ini kita masuk ke perilaku biaya. Baik, kita lanjutkan saja. Apa itu perilaku biaya? Nah, perilaku biaya itu suatu istilah umum untuk menggambarkan apakah suatu biaya itu tetap atau mengalami perubahan tergantung perubahan yang ada dalam aktivitas perusahaan. Nah, jadi di sini kita menganalisis dari perilaku biayanya itu. Nah, kalau biayanya itu tetap, maka itu termasuk ke dalam biaya tetap. Tetapi jika biayanya mengalami perubahan ketika aktivitas perusahaan juga berubah, nah itu masuk ke biaya variabel. Kalau dia biaya tetap, sekalipun aktivitas mengalami perubahan, meningkat atau menurun, tetapi biaya tetap. Nah, oke, kita masuk ke klasifikasi biaya. Nah, ada 3 biaya di dalam klasifikasi ini. Yang pertama itu biaya tetap atau fixed cost, kemudian biaya variabel atau variable cost, kemudian biaya campuran atau sering juga disebut biaya semi variabel. Nah, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, kalau dia biaya tetap itu dia biayanya secara total tidak mengalami perubahan. Walaupun perusahaan itu aktivitasnya meningkat ataupun menurun. Nah, di sini dia tetap dalam rentang waktu tertentu. Kemudian untuk biaya variabel, dia itu biayanya yang secara total, dia mengalami perubahan. Jika terjadi perubahan aktivitas perusahaan, apakah aktivitasnya itu meningkat atau menurun, dia akan mempengaruhi ke biaya, sehingga mengalami perubahan. Nah, untuk biaya campuran, ya katanya saja sudah biaya campuran ya atau mixed gitu, berarti dia ini memiliki karakteristik dari biaya variabel dan biaya tetap. Nah, bisa kita anggap setengah biaya variabel, setengah biaya tetap, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana grafik biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Nah, untuk melihat grafik biaya tetap dan biaya variabel ini dapat kita lihat di biaya campuran. Kenapa? Karena biaya campuran itu jumlah totalnya itu diperoleh dari jumlah total biaya tetap ditambah jumlah total biaya variabel. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa biaya tetapnya itu ini yang monthly utility ini. Nah, inilah biaya tetapnya. Ini biaya tetap. Nah, kita lihat biaya tetap ini dia stabil ya, stabil sepanjang aktivitasnya, aktivitas perusahaan. Nah, kemudian untuk ini adalah biaya variabel. Nah, kita lihat biaya variabel ini dia mengalami perubahan, meningkat begitu ya ketika aktivitasnya mengalami perubahan. Biaya variabel juga ikut mengalami perubahan. Nah, kalau ini kan kita lihat dia tetap begitu ya. Sepanjang aktivitas perusahaan berapapun, biayanya itu tetap. Nah, itu dikatakan biaya tetap. Nah, kemudian total dari kedua-duanya ini, nah, biaya tetap ditambah biaya variabel itu dinamakan biaya campuran. Nah, itulah biaya campuran atau mixed cost. Nah, di sini juga sudah disampaikan. Nah, total mixed cost dapat terlihat dari rumus Y sama dengan A tambah BX. Nah, YE inilah biaya campuran. Nah, kemudian untuk A ini dia total biaya tetap.
Nah, kemudian untuk B ini dia biaya variabel. Nah, untuk X ini dia total, maaf, X ini untuk level dari aktivitas. Maksudnya ketika, misalkan nih, di sini ya kita lihat, misalkan di sini 10. Nah, kemudian di sini misalkan 15. Ya. Kemudian yang di sini misalkan 60, gitu toh. Nah, berarti dia punya rumus itu Y sama dengan A tambah BX. Nah, A itu tadi kan biaya tetap. Nah, biaya tetapnya ini 15. Kemudian untuk BX-nya ini, nah jarak dari 15 ke 60. Untuk B-nya jarak 15 sampai ke 60. Nah, kemudian untuk X-nya, nah X-nya ini tergantung misalkan pada 10. Nah, ketika pada 10, berapa jumlahnya? Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. Maaf, bukan pada 10 ya. Misalkan di sini, tunggu, kita buat. Nah, di sini misalkan 50. Nah, berarti Y-nya itu 15 ditambah jarak antara 15 ke 60 berarti 45. Nah, berarti A berarti 15 tambah 45 dikali 50. Begitu ya. Itulah namanya biaya campuran. Total biaya campuran. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam biaya tetap ini terbagi lagi ada 2. Nah, yang pertama itu biaya tetap diskresioner atau discretionary fixed cost. Nah, ini ada juga ya di dalam modul kita. Nah, kemudian yang kedua, biaya tetap terikat atau committed fixed cost. Nah, biaya tetap diskresioner ini, yaitu biaya tetap yang terjadi karena adanya kebijakan dari manajemen atau manajer. Nah, kemudian untuk biaya tetap terikat, nah dia itu biayanya yang dikeluarkan itu tidak terlalu dipengaruhi oleh manajernya, pengaruhnya itu sedikit. Nah, dan dia itu memiliki biaya pengeluarannya itu seri pembayarannya waktunya lebih lama begitu dibanding untuk yang biaya tetap terprogram ini atau discretionary fixed cost. Mari kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk biaya tetap dan biaya variabel ini ada yang dinamakan biaya tetap bertahap dan ada yang dinamakan biaya variabel bertahap. Nah, apa itu biaya tetap bertahap atau step fixed cost? Nah, dia itu biaya tetap bertahapnya itu biaya yang jumlah totalnya konstan dalam kisaran aktivitas tertentu. Nah, tetapi jumlah total tersebut dapat berubah apabila kisaran aktivitas tertentu berubah. Nah, di sini dikasih contoh untuk gaji seorang teknisi ya, biaya pemeliharaan begitu, yang bertugas menginspeksi produk 1 juta. Nah, seorang teknisi dapat menginspeksi 100 unit per bulan. Nah, apabila yang diinspeksi 100 unit per bulan, maka cukup 1 orang.
Nah, ini jika aktivitasnya untuk 100 unit. Nah, di sini tampak seperti biaya tetap ya. Karena kalau 100 unit tetap 1 juta, 90 unit tetap, untuk 100 unit tetap 1 orang yang bekerja, untuk 90 unit juga tetap 1 orang yang bekerja. Nah, tetapi untuk misalkan lebih dari 100 unit, nah maka biaya tetapnya ini akan mengalami perubahan yang bertahap. Nah, sama seperti yang pelajaran materi pertama yang kita pelajari itu, yang menerima pesanan membuat lemari, ya kalau tidak salah yang ada di modul. Nah, mampunya 100 unit. Nah, selama masih pada kisaran 100 unit, biayanya tetap toh, tetapi jika lewat, nah maka dia mengalami perubahan, sehingga perubahannya itu akan disesuaikan dengan jumlah aktivitasnya. Sehingga di sini dikatakan biaya tetap bertahap. Nah, kemudian kita masuk ke biaya variabel. Biaya variabel juga bertahap. Nah, di sini disampaikan biaya variabel bertahap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dalam kisaran aktivitas tertentu dan berubah dengan perubahan aktivitas setelah kisaran aktivitas tersebut dilewati. Nah, di sini misalnya gaji seorang teknisi yang bertugas menginspeksi produk 1 juta. Seorang teknisi dapat menginspeksi 100 unit per bulan. Nah, apabila yang diinspeksi 100 unit per bulan cukup 1 orang, tetapi kalau diinspeksi 180 unit berarti perlu tenaga 2 orang dan seterusnya. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya bahwa nah, sekilas di sini contohnya itu mirip ya. Nah, di sini memang terlihat kok mirip ya, Bu, begitu ya. Tapi ada perbedaannya. Nah, perbedaannya ini bisa kita lihat nanti di dalam kurva. Nah, letak perbedaan biaya variabel bertahap dengan biaya tetap bertahap ini terletak pada lebar kisaran perubahannya. Nah, kisaran perubahan aktivitas dalam variabel bertahap itu relatif sempit. Nah, bisa kita lihat di dalam kurva ini. Nah, bisa kita lihat ya. Sebentar. Nah, kalau kita lihat, ya. Nah, untuk biaya variabel bertahap ini, dia perubahan aktivitasnya. Nah, ini aktivitas kan di sini ya. Perubahan aktivitasnya itu relatif sempit atau jaraknya pendek. Nah, kalau untuk biaya tetap bertahap, nah kita bisa lihat ya jaraknya lebih lebar atau luas. Nah, disinilah terlihat perbedaannya. Jadi untuk biaya tetap itu dia stabil atau stagnannya itu lebih panjang ya grafiknya dibanding grafik yang ada pada biaya variabel bertahap. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita masuk ke metode biaya pemisahan biaya campuran. Nah, tadi kan sudah kita tahu ya bahwa biaya campuran ini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, tapi kan kita belum tahu biaya variabel berapa jumlahnya, biaya tetap berapa jumlahnya. Nah, untuk mengetahui secara spesifik atau detail dari masing-masing biaya yang ada di dalam biaya campuran itu, maka ada 5 metode
yang sering digunakan di dalam perusahaan. Nah, ada metode yang pertama, metode titik tertinggi dan titik terendah. Kemudian metode diagram pencar, kemudian metode kuadrat terkecil, kemudian metode regresi berganda, nah kemudian ada pertimbangan manajemen. Nah, di antara kelima ini, untuk metode titik tertinggi dan terendah itu masih kurang akurat ya. Nanti akan dijelaskan di penjelasan berikutnya. Nah, kemudian untuk metode diagram pencar ini juga tidak terlalu jauh berbeda dengan metode titik tertinggi dan terendah. Nah, untuk metode kuadrat terkecil, nah ini dia jauh lebih relevan, lebih dapat dipercaya, dan lebih tepat dibanding dua metode sebelumnya. Nah, kemudian metode regresi berganda juga, dia juga lebih tepat dalam menghitung yang mana biaya variabel, yang mana biaya tetap. Nah, selain dengan menggunakan metode matematika, untuk A dan D ini kan dia metode matematika ya. Nah, terkadang bahkan hampir sering ya, manajer itu dia tidak melakukan perhitungan matematika dalam pemisahan biaya campuran, tetapi dia menggunakan insting ataupun pemahaman dia pribadi atau dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya begitu. Nah, itulah namanya pertimbangan manajemen. Oke, untuk penjelasan Ibu akan menjelaskan di video selanjutnya.